Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Kali ini saya ingin berbagi kiat-kiat sukses untuk meraih guru besar. Berdasarkan pengalaman pribadi selama ini, yang mudah-mudahan ini bisa menjadi faktor pendorong teman-teman akademisi untuk mau meraih cita-cita karir terakhir sebagai seorang profesor. Nah, pada saat Anda sudah punya cita-cita untuk menjadi seorang profesor, mari renungkan dan bertanya pada diri kita masing-masing beberapa hal. Misalkan, mengapa Anda ingin menjadi profesor? Apa karena profesionalitas itu terkait dengan reputasi akademiknya? Atau alasan Anda menjadi profesor itu karena teriming-iming finansial? Jelas sebagai seorang profesor, itu berhak untuk mendapatkan tunjangan kehormatan. Atau setidaknya dengan titel profesor itu menjadi modal Anda untuk menjadi konsultan atau menjadi narasumber di berbagai seminar. Bisa jadi alasan lain karena kepangkatan yang harus dipertimbangkan. Artinya, sebagai seorang dosen, Anda memang punya hak untuk naik pangkat. Terlepas naik pangkatnya itu secara reguler ataupun loncat jabatan. Atau dengan guru besar yang disandang, Anda ingin meraih jabatan struktural di lingkungan perguruan tinggi atau di luar lingkungan perguruan tinggi sebagai tiket. Nah, tapi pertanyaan berikutnya, apa yang sudah Anda lakukan? Punyakah saudara semacam mapping karya-karya saudara atau pengabdian-pengabdian saudara, aktivitas saudara yang mencakup tridharma perguruan tinggi? Karena ini harus lengkap. Jangan sampai seorang profesor itu hanya menguasai bidang pendidikan saja, jago ngajar, tetapi penelitiannya kurang, publikasinya tidak ada. Ini harus seimbang. Nah, yang paling penting lagi, seringkali kita lupa sih ya, itu mendokumentasikan hasil-hasil aktivitas tridharma perguruan tinggi. Manakala kita dipepet waktu untuk mengajukan proses kepangkatan, baru kita disibukkan untuk mencari arsip-arsip yang entah itu berserakan di mana-mana karena kita selama ini abai. Tanyakan lagi kepada diri kita sendiri, so bagaimana rencana kita ke depan? Ya. Yang paling perlu diperhatikan, selain kualitas dari karya ilmiah kita, tetapi juga kita harus memahami betul administrasi proses kenaikan jabatan akademik ke jenjang guru besar. Seberapa besar pemahaman kita tentang penilaian angka pendidik terbaru dan temuan-temuannya. Kenapa mesti saya tekankan di sini memahami tentang temuan-temuan atau kasus-kasus yang selama ini terjadi, itu menjadi penting supaya kita tidak melakukan hal yang sama jika temuan itu memang menghambat proses kita untuk meraih jabatan akademik guru besar. Seringkali juga bidang ilmu usulan profesornya. Ya. Jangan sampai S3-nya kemana, karya-karya ilmiahnya kemana, gitu ya, karya tidak nyambung,
Jadi perhatikan linearitas, meskipun itu juga tidak menjadi tidak terlalu kaku lah sekarang konsep linearitasnya itu. Dari sisi waktu realistis gitu ya. Anda harus buat timing kapan kira-kira proses pengusulan guru besarnya akan kita ajukan. Kadang berdasarkan pengalaman, ada yang sudah mengajukan bertahun-tahun, baru disetujui gelar jabatan akademik profesornya. Tapi ada juga yang dengan mudah, karena memang proses administrasinya rapi, kemudian dia menyusun waktunya itu sangat realistis, sehingga bukan sesuatu yang muluk, bukan sesuatu yang tidak bisa dicapai gelar profesor tersebut. Paling penting lagi adalah dukungan kelembagaan. Jadi sebetulnya niat dari dosen sebagai individu sudah ada, tetapi kalau dukungan kelembagaan tidak support, gitu ya, itu juga tidak akan bisa memperlancar proses kenaikan pangkat jabatan akademik teman-teman dosen ini. Nah, saya ingin sharing, ya, ada beberapa penyebab umum usulan saudara itu tidak disetujui, atau katakanlah belum disetujui, itu karena beberapa hal yang sebenarnya sederhana sekali, gitu ya. Jadi inilah yang sebenarnya harus dihindari dari awal kalau Anda ingin meraih gelar profesor. Pertama, jumlah angka kredit tidak mencapai angka kredit yang dibutuhkan. Itu jelas. Ya. Kalau untuk kenaikan jabatan reguler dari lektor kepala ke guru besar dibutuhkan angka kredit berapa, ya. Atau dari lektor loncat jabatan ke guru besar diperlukan angka kredit berapa, ini harus benar-benar bisa dipahami, gitu ya. Ya, banyakkan teman-teman itu ya sudah serahkan saja ke staf kepegawaian untuk menghitungnya sendiri. Padahal di sini Anda perlu tahu bagaimana cara menghitung. Ya. Dan itu sebenarnya mudah kalau Anda mau pelajari. Syarat khusus tidak dapat dilengkapi. Artinya dilihat, kalau untuk ke lektor, kepala, kemudian ke guru besar, jabatan akademik ke guru besar, itu ada syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi. Nah, kebanyakan syarat khusus usulan ke guru besar ditolak karena karya ilmiah syarat khusus ini yang belum terpenuhi oleh teman-teman, gitu ya. Dan itu di aturannya jelas sekali, gitu. Kemudian ditemukan beberapa karya ilmiah yang termasuk dalam kategori plagiasi. Nah, ini tolong diperhatikan, gitu ya. Sangat jeli sekali tim penilai angka kredit di Dikti itu. Nah, kalau sampai ada satu karya yang saudara submit itu ditengarai atau diduga plagiasi, urusannya menjadi panjang. Ya. Bukan saja proses pengusulan guru besar saudara terhambat, tetapi lebih kepada ada sanksi karena terjadi pelanggaran etik. Yang lain yang harus diperhatikan juga terkait dengan linearitas, ya. Meskipun ini tidak terlalu kaku sih sekarang ini. Misalkan jabatan akademik terakhir saudara apa, ya, bidang ilmu untuk penugasannya, kemudian ijazah pendidikan tertinggi, karena untuk guru besar ya udah pasti harus doktor, nggak mungkin sekarang ini S2 bisa dapat atau mengajukan guru besar, peraturannya memang tidak memungkinkan. Kemudian jabatan akademik baru yang diusulkan, nah ini harus terkait semuanya. Jenis persyaratan khusus, kira-kira apakah cukup jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi. Ada gradingnya di situ. Tidak dilupakan juga, meskipun ini sifatnya administratif, tetapi
tidak bisa dosen itu ujuk-ujuk bawa berkas atau submit berkas ke dikti gitu ya untuk proses ke guru besarnya tanpa melalui aturan normatif yang berlaku di perguruan tinggi. Salah satunya adalah harus ada pertimbangan persetujuan Senat dari perguruan tinggi pengusung. Kesesuaian bidang ilmu untuk penugasan jabatan akademik, jadi ini jelas kalau ilmu misalkan saya diusulkan untuk guru besar di bidang pendidikan ekonomi, maka pastikan bahwa S3-nya itu ada pada rumpun pendidikan, juga karya-karya setelah S3-nya itu lebih banyak berkutat pada rumpun ilmu pendidikan ekonomi. Termasuk di sini kesesuaian antara bidang ilmu doktor tadi yang barusan saya sampaikan dengan ilmu guru besar yang diusulkan. Kemudian kesesuaian antara bidang ilmu penugasan di guru besar yang diusulkan dengan bidang ilmu penugasan akademik dosen yang terakhir. Dilihat di SK jabatan akademik terakhir sebagai lektor kepala biasa tertulis bidang ilmu lektor kepalanya apa. Nah, terkait syarat khusus, ya, ada beberapa hal yang kami saya pelajari gitu. Itu pertama misalkan artikel disubmit pada jurnal ilmiah yang tidak termasuk kategori bereputasi. Kalaupun, ingat di sini catatannya, kalaupun itu masuk ke dalam jurnal termasuk kategori jurnal ilmiah internasional bereputasi, tidak berarti Anda terus menganggap bahwa kalau artikel kita dipublish di jurnal, katakanlah Scopus Q2 gitu ya, sudah aman nih, gitu, sudah bisa memenuhi syarat menggugurkan syarat khusus. Dalam faktanya itu substansi artikel juga menjadi penilaian di tim Pak Dikti itu. Karena kita menghindari bisa saja satu jurnal mengklaim Scopus Q2, tetapi ternyata di situ mulai dari jumlah artikel yang diterbitkan setiap volume dan isunya itu di luar kewajaran, misalkan, kemudian didominasi oleh negara tertentu penulis-penulisnya, itu juga menjadi catatan kami. Tapi yang paling penting, kualitas artikel itu sendiri yang harus dipastikan bahwa itu memang layak untuk publish di jurnal internasional bereputasi. Nah, kalau sesuai dengan pedoman operasional angka kredit, saat ini masih diberlakukan misalkan yang impact factor-nya lebih dari 0,1. Nah, ada juga ditemukan case-case pengusul mengajukan misalkan artikel, tetapi ternyata jurnalnya sudah di-cancel di Scopus. Ya. Nah, ini juga tidak bisa dijadikan syarat memenuhi syarat khusus tadi. Jurnal Indonesia yang homogen kontributornya tidak ada orang asing gitu. Nah, ini juga menjadi perhatian, gitu ya. Jadi untuk melihat kualitas sebuah jurnal ini indikator-indikatornya ini harus bisa diperhatikan. Kemudian similarity karya ilmiah di jurnal internasional ini kan kewajiban, ya. Dan banyak aplikasi untuk mencek atau uji similarity yang bisa digunakan, dan itu paling tidak sih sebetulnya untuk tim Pak Dikti bisa melihat apakah artikel yang Bapak Ibu buat tersebut itu banyak mengambil resource dari sumber-sumber lain di internet dengan mudah ditemukan. Nah, ini mohon diperhatikan. Kemudian ketika tim Pak
dikti itu meragukan sebuah artikel, ya, itu seringkali diminta bukti korespondensi antara si autor dengan pihak jurnal, ya, editor jurnal. Kadang-kala ada keraguan, misalkan apakah ini benar-benar proses reviewnya dilakukan dengan baik atau tidak. Nah, seringkali ditemukan juga staf admin yang di perguruan tinggi itu tidak mengirimkan URL-nya, ya. Atau bahkan kalaupun dikirim URL artikel tersebut pada satu jurnal, itu ada kan kategori jurnal yang memang open access dan tidak open access. Nah, kalau password tidak diberikan, itu kan seringkali menyulitkan nanti. Nah, link tautan ini sifatnya administrasi. Link tautan alamat situs, jurnal, artikel tidak bisa dibuka. Nah, ini kadang-kadang membuat mood dari reviewer publik itu jadi terganggu ketika mengklik URL alamat situs jurnalnya ternyata tidak bisa dibuka, gitu kan? Itu menghambat pekerjaan. Cara perhitungan penilaian dari peer reviewer seringkali ditemukan hanya reviewer itu hanya menandatangani saja, tapi tidak memberikan komentar yang sifatnya kualitatif. Gitu. Sehingga ini juga seringkali form reviewernya itu harus dikembalikan ke pengusul untuk diperbaiki. Kemudian relevansi antara materi artikel dan bidang keilmuan pengusul. Termasuk di dalamnya adalah ada nggak kebaruan dari artikel yang dipublish tersebut terkait dengan bidang keilmuannya maupun metode yang ditawarkan di artikel tersebut. Nah, saran saya, ya, buatlah roadmap untuk menuju guru besar. Rutinlah berkunjung ke website ini, sepak.ristekdikti.go.id, karena di situ ditampilkan berbagai temuan, ya, case-case usulan GB kenapa ditolak. Dan juga di situ banyak ditemukan juga jurnal-jurnal yang oleh Dikti dikategorikan sebagai predator. Yang tidak kalah pentingnya adalah bangun reputasi akademik dengan jalan, ya, lengkap, harus mau mengajar, ya, ada track record-nya di S1, S2, S3 sesuai bidang ilmu. Kemudian miliki akun Sinta, Google Scholar, ResearchGate, Academic.edu, ya, Microsoft Academic. Karena seringkali kalau seperti tadi di slide awal sebelumnya, itu ditemukan URL susah dibuka. Ya. Tapi kita tidak, upaya yang dilakukan biasanya mencari dulu. Ya, orang yang di pengusul itu track record akademiknya bisa nggak kita telusuri dari Sinta, dari Google Scholar, ya, dari ResearchGate, itu penting. Rajin mengikuti seminar, konferensi nasional dan internasional, bukan saja ini untuk menambah wawasan Anda kalau nantinya menjadi guru besar, tetapi juga ada poin, ya, untuk angka kreditnya. Pastikan karya akademik, baik proceeding atau artikel dipublish di jurnal nasional, nasional akreditasi, internasional, dan internasional akreditasi. Ya, artinya meskipun syarat khusus untuk menjadi guru besar itu cukup minimal 1 artikel yang dipublish di jurnal internasional bereputasi, bukan berarti hanya itu, gitu loh. Kita melihat seorang guru besar itu tentunya pada berbagai media jurnal ilmiah dia ada, gitu loh. Di jurnal nasional dia pernah publish, di jurnal nasional terakreditasi dia pernah ada artikel yang dipublish, di jurnal internasional ada, internasional bereputasi ada, proceeding internasional ada, proceeding nasional ada, itu.
Menulis buku diterbitkan penerbit dan dihakikan, ini debatable ya. Dulu masih boleh, tapi sekarang nampaknya tidak lagi karena bukunya itu sendiri sudah dianggap sebagai pengakuan di pelaksanaan pendidikan. Menulis opini di koran sesuai keilmuan, melakukan penelitian payung baik dengan mahasiswa atau kolega. Ini jadi apa ya, kalau ketika saudara mengusulkan diri sebagai seorang profesor, tentunya di berbagai media ini ada apa istilahnya kontribusi saudara, pemikiran-pemikiran atau artikel-artikel yang dipublish di media-media ini, ya. Sehingga lengkaplah. Kemudian tidak lupa adalah dukungan kelembagaan, ya. Berupa menciptakan culture apa ya, teman-teman dosen untuk mau meneliti, mau mempublikasikan hasil penelitian, ini penting, termasuk support secara finansial. Biasanya untuk jurnal-jurnal tertentu kan ada APC, ya, APC, article publication charge, ya. Dan itu sudah jelas semakin tinggi kualitasnya, kalau dia open access itu tentunya semakin mahal juga, ya. Nah ini kalau dibebankan kepada dosen, waduh repot juga dia, ya. Nah, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan, ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk Bapak Ibu akademisi yang ingin mengajukan diri untuk meraih jenjang guru besar. Selamat berkarya, dan saya doakan Anda berhasil meraih guru besar di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.